Baik, Ustaz Muhammad, ada satu hal lagi yang penting, bahwa seperti kita ketahui, Indonesia alhamdulillah berikan anugerah kepada kita semua, hadir di dalamnya dan berisi keragaman, termasuk juga keyakinan di dalamnya. Ada 6 agama yang diakui di pemerintahan, selain Islam tentunya yang mayoritas, ada juga Kristen, ada juga Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Nah, bisakah memberikan gambaran kepada kita semua, karena persepsinya ketika berbicara tentang Palestina, ya yang tampil kemudian yang tersampaikan lewat media adalah ini kepentingan umat Islam saja yang berjuang. Ya, ini kepentingannya Masjidil Aqsa. Isunya selalu dibawa ke isu-isu sentris agama, sehingga seakan-akan ini perjuangan antara umat Islam melawan Zionis Israel. Ya, tidak dalam konteks bagaimana bumi Palestina seutuhnya yang sedang dalam kondisi terjajah. Sedangkan kita ketahui juga di Palestina tentunya ada juga kalangan dari Kristen tentunya. Kemudian juga ada sebagian yang mungkin boleh jadi di luar itu. Berikan gambaran kepada kami bagaimana semangat-semangat juga selain Muslim yang ada di sana, yang menyatu tentunya dengan umat Islam dalam membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Terlebih kami dengar dan baca berita juga bahwa Paus juga memberikan statement dan mengecam agresi yang terjadi sampai dengan hari ke-8 ini. Bagaimana pandangan Ustaz Muhammad tentang penyatuan masyarakat Muslim dan non-Muslim yang ada di Palestina untuk membebaskan Palestina dari penjajahan, sehingga memberikan kesan dan citra positif ke kami yang ada di sini termasuk non-Muslim juga, bahwa isu yang terjadi ini bukan isu kepentingan umat Islam semata, tapi lebih kepada nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan yang terjajah, dan juga komitmen kita di Undang-Undang Dasar pembukaan yang kita katakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan ini komitmen bukan komitmen orang Islam Indonesia saja, tapi komitmen seluruh warga negara Indonesia. Artinya saya ingin berikan pesan kepada non-Muslim juga, ya, kepada saudaraku di Katolik, saudaraku di Kristen, saudaraku di Buddha, di Hindu, bahkan di Konghucu, dan semua bahkan yang menjalin melalui kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya komitmen besar, ya, di dasar undang-undang kita, di pembukaannya. Dan sekarang negeri yang telah membantu kita merdeka sedang terjajah. Tolong berikan satu gambaran kepada kami bagaimana sikap non-Muslim juga yang ada di sana. Terima kasih Ustaz Muhammad, silakan. Iya, sekitar 2018 atau 17 saya pernah mengunjungi sahabat saya, dia orang Kristiani di Gaza. Saya pernah diundang oleh mereka datang ke gereja mereka, bukan untuk ceramah, tapi untuk kepentingan jurnalistik. Baik. Di situ antum bisa cek di YouTube saya, channel YouTube saya, itu saya bikin vlog dalam sana, dan mereka cerita bagaimana ketika terjadi serangan mereka juga terkena dampak, bahwa serangan Israel ini, Zionis ini tidak hanya menyasar pada umat Islam, tapi umat Kristen juga terdampak. Bahkan dia bilang ketika saya tanya bagaimana kalian sebagai minoritas hidup di dalam Gaza yang hampir 100% itu umat Islam, mereka mengatakan kami sangat nyaman, tenang. Masya Allah, di gereja-gereja di Gaza ini itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun itu dijaga ketat oleh kepolisian Palestina dan agama Islam. Baik, mohon izin saya potong kalimat ini untuk menegaskan kepada masyarakat Indonesia, ya, khususnya di kalangan saudara-saudari kita sebangsa tanah air dari non-Muslim yang Kristen khususnya. Saya ingin sampaikan bahwa di Gaza pun ada gereja. Saya lagi, ya, tolong Ustaz Muhammad kalau belum saya lihat, di Gaza ada gereja dan masyarakat Gaza yang hampir 100% Muslim, dan di situ ada Kristen yang minoritas. Masya Allah, sampai gereja-gereja teman-teman sekalian itu dijaga dengan baik. Kemudian jadikan saudara sampai mereka mengatakan tenang, ya, dalam kehidupan muamalah, interaksi mereka, sosial mereka. Jadi tidak ada persoalan terkait hubungan sosial, ya, antara Muslim dengan non-Muslim. Baik, dan ini bagaimana kesan mereka dalam perjuangan dalam menghadapi agresi saat ini? Oke. Saya kembali, sekarang saya sudah bisa di jalur Gaza. Untuk di jalur Gaza sendiri mungkin untuk minoritas ini melakukan perlawanan itu tidak bisa, karena memang ada beberapa persyaratan. Jadi para pejuang di Gaza ini lebih mengutamakan keamanan mereka, keselamatan mereka. Baik. Antum jangan terlalu ikut campur dalam perlawanan, khawatir kalau kalian sudah minoritas malah khawatir hilang selamanya. Allahu Akbar. Kami saya akan mengajak antum ke Masjidil Aqsa. Di sana di wilayah Al-Quds ini presentasi antara umat Islam dan Kristen itu hampir ya nggak terlalu jauh, ya, meskipun kita mayoritas umat Islam. Ketika terjadi perlawanan terhadap Masjidil Aqsa, ketika umat Islam di sana bersatu padu berkumpul di Masjidil Aqsa untuk melempari mempertahankan Masjidil Aqsa dengan bebatuan, saat itu ada beberapa pemuda Kristen juga ikut mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya, itu viral di media. Dia bilang, tanah ini tanahku, Masjidil Aqsa juga masjidku. Dia orang Kristen. Sekali lagi dia bilang seperti itu, tanah ini tanahku, Masjidil Aqsa juga masjidku. Siapa yang ingin menodainya,
aku akan berdiri mencegahnya. Jadi ini toleransi yang toleransi yang sangat indah, luar biasa ya. Di gereja yang di Gaza dengan pengikutnya, pemeluknya dari Kristen dijaga luar biasa, bahkan tidak diperkenankan ikut berjuang demi keamanan. Ya, sehingga dijaga oleh teman-teman pejuang di sana dari Muslim, dan bahkan dipindahkan ke wilayah aman karena khawatir ketika terkena serangan justru tidak menyisakan dari teman-teman yang non Muslim itu. Maka demi keamanan, kenyamanan ya dan kelestarian, maka diarahkan ke tempat yang lebih aman, yaitu di Al-Quds ya, yang tadi jaraknya sekitar 75 km bahkan dari Gaza ya. Dan yang sangat paling menarik, ini pun menjadikan feedback persatuan dan sinergi yang sangat luar biasa ya, dampaknya dari teman-teman pemuda Kristen yang ada di sana, sehingga juga saling menjaga dengan orang-orang Islam. Ini pesan yang ingin saya bawa Ustaz Muhammad kepada teman-teman non-Muslim di Indonesia, bahwa isu ini kita bisa jadikan sebagai penguat ya kebangsaan di Indonesia, dengan tetap saling menghormati antar keyakinan, tidak mencampuri, tapi perhatian kita tetap harus utuh kepada Palestina. Karena sekali lagi isunya bukan isu keagamaan, tapi isunya adalah isu tentang satu bangsa yang terjajah, yang membutuhkan uluran doa, juga uluran bantuan real dari kita untuk bisa membantu baik secara diplomasi ataupun juga aspek-aspek lain, sehingga mendorong kemerdekaan yang lebih cepat.